Selamat tinggal jendela. Setiap kali aku melihat pemandangan dari jendela ini, kenapa ya setiap hari selalu saja sama seperti ini? Ya, membosankan. Lagi-lagi kamu bermalas-malasan. Daripada kamu terus melihat keluar jendela, lebih baik kamu pergi main keluar atau yang lain. Malas-malasan seperti itu tidak bagus tahu. Bermain dengan yang lain itu juga olahraga. Maaf. Aku lupa kamu izin sekolah 3 hari. Karena hampir terlambat sekolah, kamu ceroboh akhirnya melukai kaki sendiri. Jangan sembarangan, aku tidak ceroboh. Iya, maafkan aku. Lagi pula aku kan tidak selalu setiap hari bermalas-malasan. Iya, maaf, aku yang salah. Jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak, pokoknya aku tidak terima karena kamu pikir aku ini hanya anak pemalas. Baiklah, sebagai gantinya aku akan pinjamkan barang yang bagus. Ini cocok untuk kamu yang cedera karena ceroboh. Sudah aku bilang tadi aku tidak ceroboh. Ini alat pengatur pemandangan jendela. Dengan alat ini pemandangan yang jauh dari rumah sekalipun bisa dilihat dari jendela. Dimanapun tempat yang kita mau pasti bisa. Hah? Mula-mula kita tentukan dulu lokasinya. Lalu arahkan ke jendela. Hah? Berubah? Kamu tahu ini di mana? Hah? Ini adalah... Tunggu, sepertinya aku pernah lihat. Aku tahu, ini jendela kamar si Suka. Ting Tong, kamu benar. Hah? Wah, itu si Suka. Dia sedang bakar ubi. Oh iya. Si Suka, ada telepon. Iya. Ya, halo. Halo si Suka. Ubi bakarnya enak ya? Hah? Kok kamu bisa tahu, Nobita? Si Suka kaget sekali loh. Tentu saja dia kaget. Berikutnya jendela siapa? Kamu tahu tidak? Mana? Rumah Suneo. Ting Tong. Itu Suneo. Aku memang tampan. Kenapa ya aku bisa terlahir jadi anak tampan seperti ini? Rambutku juga terlihat halus dan terawat. Anak perempuan yang melihatku pasti juga mengakui kalau aku tampan. Tapi aneh, seperti ada yang mentertawakan. Itu memang betul. Sudah. Berikutnya. Wah, ini jendelanya sempit, kotor, dan jelek. Cepat, sembunyi. Aku berhasil. Loh, kok? Padahal tadi aku memanjat jendela kamarku. Supaya tidak ketahuan ibu, makanya aku memanjat lewat jendela. Aneh. Masa salah? Aku nggak mungkin salah masuk ke rumahku, kan? Apa? Ini rumahnya Nobita. Jangan-jangan aku kena demam. Nobita, kakimu sudah baikan belum? Cepat sembuh ya. Permisi. Giant pasti bingung sekali. Suatu saat nanti kita harus minta maaf. Nah, sekarang boleh aku mencobanya? Ini, silakan. Mula-mula tentukan lokasinya dulu, lalu arahkan ke jendela. Nah, ini di mana dan rumah siapa? Aku juga belum pernah lihat. Ganti yang lain. Berikutnya. Wah, taman gaya klasik. Iya, taman yang indah sekali. Nobita cemilannya. Iya, Bu. Kita makannya sambil melihat pemandangan taman ini yuk.
Ayo. Makan sambil menikmati pemandangan indah, perasaan pun tenang. Iya, benar sekali. Cemilan hari ini ubi rebus. Ubi ya? Kamu tidak suka? Tidak kok, Bu. Aku mau makan di kamar saja. Aku juga. Kulitnya jangan sampai berserakan. Iya. Berikutnya kita lihat jendela yang mana lagi ya? Dorayaki. Bukan. Kalau pemandangan dari tempat yang lebih tinggi bagaimana? Boleh juga. Ayo. Gedung perkantoran. Wah. Tinggi sekali. Wah. Mobil-mobilnya kelihatan kecil ya. Kita coba yang lebih tinggi lagi yuk. Lebih tinggi. Wah, ini di mana? Gunung. Ini rumah di pegunungan. Tingginya. Wah, masih ada rumah yang lebih tinggi lagi. Baiklah, ayo kita coba ke sana saja. Di tempat setinggi itu tidak mungkin ada jendela. Ada. Wah, ini jendela pesawat. Keren. Wah. Lihat, di sana ada pulau. Ada kapal juga. Aku jadi ingin melihat daerah selatan, Doraemon. Boleh juga. Laut, Kita di atas kapal. indah sekali ya. Hah? Itu kan. Lihat, itu. Itu apa? Lumba-lumba. Sampai kaget. Aku juga. Kakimu tidak apa-apa? Iya, aman kok. Syukurlah. Doraemon, berikutnya kita ke daerah utara yuk. Oke, kita berangkat. Di mana ini ya? Ada yang datang. Sebaiknya kita pindah saja sebelum dia datang ke sini. Iya, coba ke... Siapa di sana? Mau apa kamu? Maaf. Aku kesini ingin bertemu dengan Momoya. Kamu bilang Momoya? Kamu sudah janji belum? Sayang sekali. Momoya sedang pergi keluar. Begitu ya. Sepertinya aku tahu siapa kamu. Kamu Hideki dari klub baseball, kan? Aku sering dengar kamu dari adik kelasku. Kamu terkenal paling lemah. Iya, Kak. Aku juga ingin kuat seperti Kakak. Aku juga ingin menjadi orang yang bisa diandalkan dalam tim. Kamu ini mimpi kok di siang bolong. Sekuat apapun kamu berusaha, itu pasti akan sia-sia. Anak seperti kamu paling akan menjadi bahan lelucon saja. Sudah, cepat pulang sana. Kita pindah saja. Iya. Kita sudah sampai di utara. Wah, sedang turun salju. Kalau di daerah utara sekarang memang sudah waktunya. Anak seperti kamu paling akan menjadi bahan lelucon saja. Sudah, cepat pulang sana. Pemuda yang tadi itu... Maksudku pemuda yang bernama Hideki itu. Kenapa? Setelah ini apa yang akan dilakukannya ya? Kamu mencemaskan dia ya? Boleh tidak kalau kita lihat tempat tadi sekali lagi? Tentu saja. Kalau kamu putar meter ini ke kiri, nanti kamu akan kembali ke tempat semula. Terlalu jauh. Ini dia. Tidak ada siapa-siapa. Hah? Dia berdiri di depan jendela kamar kita. Biarkan saja. Kalau dari luar tidak akan kelihatan perbedaannya. Kelihatannya seperti ada sesuatu yang sedang dia sesali. Ada apa ya? Momoya, aku yakin kakakmu pasti tidak akan bilang kalau aku datang. Tapi bagaimanapun juga aku ingin bertemu. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Tapi sayang sekali. Aku akan membantu pamanku bekerja di pabrik. Karena itu aku harus segera pindah ke Tokyo. Dengan hidup di kota mungkin aku bisa lebih baik. Makanya
Hari ini aku ingin sekali bertemu denganmu. Mungkin memang aku tidak bisa bertemu denganmu. Tapi sebelum kita berpisah, selama ini aku tidak pernah bilang kalau aku suka padamu. Walau kita berpisah, aku tidak akan pernah melupakanmu. Ya, tidak akan pernah bisa. Makanya, aku harap kamu juga sesekali mungkin bisa mengingat tentang diriku. Itu saja cukup. Aku, dimanapun aku tinggal, aku selalu berdoa supaya kamu bahagia. Semoga kita bertemu lagi. Jaga kesehatan. Selamat tinggal. Sekarang aku jadi mengerti. Tapi kita tidak bisa apa-apa, kasihan. Memang. Tapi aku malah semakin kepikiran. Ada caranya tidak ya supaya Momoya bisa tahu yang sebenarnya? Bagaimana kalau kita langsung ke sana saja? Hah? Lebih baik daripada nonton di jendela, kan? Benar, ayo kita pergi. Dingin. Sangat. Rumah itu ya? Ayo ke sana. Itu jendelanya ya? Di sini, tidak salah lagi. Iya benar, persis seperti yang kita lihat. Tapi belum ada orang di rumah ya? Aku pulang. Kakak, ini paketnya sudah aku ambilkan. Ah, kamu lama sekali. Hah? Kakak bilang lama. Kalau begitu lain kali jangan minta tolong padaku lagi ya. Iya, maaf. Ada yang datang, Kak? Tidak tuh, tidak ada seorang pun, tidak ada. Kok aneh ya? Permisi, tunggu. Jangan. Lebih baik dia dengar pesannya langsung tanpa perantara. Bagaimana caranya? Momoya, aku yakin kakakmu pasti tidak akan bilang kalau aku datang. Tapi bagaimanapun juga aku ingin bertemu. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Tapi sayang sekali. Siapa ya? Hideki? Aku akan membantu pamanku bekerja di pabrik. Karena itu aku harus segera pindah ke Tokyo. Dengan hidup di kota, mungkin aku bisa lebih baik. Makanya, hari ini aku ingin sekali bertemu denganmu. Aku putarkan video yang terekam sewaktu Hideki bicara sendiri. Praktis juga ya. Mungkin memang aku tidak bisa bertemu denganmu. Tapi, sebelum kita berpisah, selama ini aku tidak pernah bilang kalau aku suka padamu. Walau kita berpisah, aku tidak akan pernah melupakanmu. Ya, tidak akan pernah bisa. Makanya, aku harap kamu juga sesekali mungkin bisa mengingat tentang diriku. Itu saja cukup. Aku, dimanapun aku tinggal, aku selalu berdoa supaya kamu bahagia. Semoga kita bertemu lagi. Jaga kesehatanmu. Selamat tinggal. Hideki, tunggu! Hideki! Hideki! Kakak jahat! Jahat, kakak jahat!
benar kok tidak ada yang datang. Hideki, dia akan pindah ke Tokyo. Hah? Lalu memangnya kenapa? Biarkan saja. Ah, kamu? Tidak mungkin. Masa kamu suka dengan anak yang selama 3 tahun jadi bulan-bulanan di sekolah? Kakak jahat. Kakak tidak tahu kalau Hideki itu orang yang selalu berusaha keras. Kakak tidak tahu dia rela melakukan apapun demi bisa melihat kakak bertanding. Setidaknya kita sudah menyampaikan pesannya. Sekarang bagaimana? Bagaimana ya? Hideki itu bagaimana kabarnya? Pasti sedang sendirian dan merasa kesepian di kereta. Kalau kita gabungkan dengan alat pelacak otomatis ini, kita bisa tahu di mana Hideki sekarang. Alat ini bisa mencari Hideki karena sosoknya sudah pernah terekam sewaktu bicara di jendela. Ketemu. Ternyata dia masih belum naik kereta. Mungkin dia sedang menunggu Momoya. Aku bantu ya, Nek? Maaf, merepotkan ya. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Nek. Pandangan kita jadi terhalang nih. Tenang saja. Dia masih menunggu kereta. Setelah ini mungkin dia akan naik. Wajahnya sedih dan tidak ada orang lain. Itu dia. Hideki, Ibu, ada apa? untung saja masih sempat. Aku kan sudah bilang tidak perlu diantar, Bu. Ini bekal untuk kamu. Ubi bakar? Makanlah selagi masih hangat. Terima kasih banyak ya, Bu. Wah, keretanya sudah datang. Bagaimana ini? Kenapa kamu yang jadi panik, Nobita? Memang kamu tidak kasihan dengannya, Doraemon? Pokoknya sekarang kita tidak usah ikut campur. Sifatmu itu dingin sekali. Terserah saja kamu mau bilang apa. Tidak punya perasaan. Sudah ya, Bu? Maafkan ibu ya, kalau saja ayah masih ada. Ibu, tidak perlu bicara begitu. Kakak, aku, ini untuk kakak. Kamu habiskan ubi ini ya, biar kamu cepat besar. Iya. Ambillah ini. Ibu, ini... Tokyo itu berbeda. Walau hidup hemat di sana, tapi kamu pasti memerlukannya. Hideki. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku yang akan kirim uang. Ibu jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja, Bu. Sudah berangkat. Ya, sudah berangkat. Bagaimana perasaan Momoya saat ini? Kadang begitulah yang namanya nasib. Doraemon sih tidak punya perasaan. Ini di mana?
jendela kereta yang ada di depan Hideki saat ini. Tuh kan, ternyata kamu sendiri juga tidak tega membiarkannya. Biasa saja.